sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima, sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya, dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo, tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu terjadi, pemohon yang sama menyatakan bahwa dia akan menggugat Mas Gibran secara perdata. Secara perdata artinya, Bang Karni jago juga soal ini, ada kesepakatan keperdataan yang dirusak ketika itu. Sehingga dia ingin menggugat. Apa kesepakatannya? Bapak-bapak, ibu-ibu penasaran tidak? Saya penasaran. Terserah ibu bapak sekalian tidak penasaran, saya penasaran. Ada apa? Apa misterinya? Tiba-tiba berbagai kejadian ajaib terjadi menjelang pemilu. Perlu diketahui ibu bapak sekalian, putusan MK yang barusan, yang mengubah sistem pemilu kita, jadi pemilu nasional dan pemilu lokal, itu terjadi 4 tahun lebih menjelang pemilu. Prinsip apa yang digunakan MK memutus jauh-jauh hari? Dikenal dengan prinsip parsel. Parsel ini nama orang, bukan parsel untuk hakim ya. Parsel itu dilarang ya dalam perkara ini. Peradilan dilarang mengubah aturan main pemilu menjelang proses tahapan berlangsung. MK bilang ini prinsip parsel. Nah MK lupa kemarin dia mengubah sistem pemilu terutama syarat untuk mencalonkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden di saat tahapan berlangsung. Kenapa MK mengingkari prinsip-prinsip parsel yang dia pahami di dalam proses pemilu presiden? Bagi saya tanda tanya. Bagi saya perlu diungkap di dalam forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi apa yang terjadi. Bukankah Hakim Konstitusi bilang ketika itu proses yang terjadi yang membolehkan Mas Gibran maju ini sangat cepat berlangsung. Awalnya semua hakim, rata-rata mayoritas menolak. Tiba-tiba terjadi pergerakan secepat kilat, kata hakim ya. Terjadilah perubahan. Tidak adakah di kepala kita bertanya, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi perubahan sikap hakim? Saya bertanya-tanya, ini harus dibongkar, ini harus diungkapkan kepada publik apa yang terjadi. Ibu bapak sekalian, di dalam putusan Mas Gibran tidak ada hakim mayoritas. Tidak ada konsep 5-4 di Mahkamah Konstitusi. Yang ada 3-2-4. 3 hakim membolehkan anak muda seperti Mas Gibran yang punya pengalaman ke pemilu, dipilih dalam pemilu untuk maju. 2 orang hanya menginginkan gubernur saja karena sudah berpengalaman berrelasi dengan kepentingan pusat. Bupati dan wali kota tidak boleh, kata mereka. 3 boleh bupati, 2 tidak boleh bupati, 4 sama sekali tidak boleh. Putusan MK. Tapi kok yang dibacakan menjadi 5-4. Yang mengakibatkan Mas Gibran boleh. Tertulis di dalam putusan itu, putusan 90 sampai hari ini, konsep pembagian suaranya 3-2-4.
Kalau saya ingin mengatakan ya, dusta apalagi yang engkau lakukan, inilah sebenarnya fakta-fakta yang bisa kita lihat satu persatu ada banyak kejanggalan. Nah hari ini impeachment itu baik untuk Mas Gibran, baik untuk publik, baik bagi kita semua untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Soal nanti Mas Gibran dimakzulkan, soal tidak itu urusan MPR. Tapi saya mau tahu sebagai publik, orang yang mendalami politik ketatanegaraan, orang yang belajar hukum tata negara, orang yang belajar tafsir konstitusi, orang yang belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, saya betul-betul merasa janggal ini. Kenapa tidak mau diungkap? Kenapa berputar-putar dan bertele-tele? Apa yang terjadi di DPR bagi saya sandiwara saja. Ini sedang terjadi tegangan tinggi saja. Ada yang tidak menginginkan agar keanehan-keanehan itu terungkap. Ada kelompok purnawirawan yang ingin mengungkapkannya. Saya mau kasih catatan untuk teman-teman bapak-bapak purnawirawan juga ya. Karena catatan itu makin lama makin ringkas rupanya. Jumlah purnawirawan juga makin berkurang. Ini mohon maaf Pak. Waktu yang menghadap ke presiden, rame juga itu. Makin ke DPR makin kurang. Itu untuk menjelaskan politik tegangan tingginya. Nah, Pak Sunarko ketawa. Kurang lebih mengiyakan, memang adalah politik tegangan tinggi itu. Apalagi di DPR. Politik tegangan tingginya besar sekali. Oleh karena itu, kalau saya ingin menyarankan, dulu kalau Bapak Ibu ingat, nih sebagian senior-senior ya, di dalam kasus Bill Clinton, itu ada jaksa yang ditunjuk, namanya Kenneth Starr. Oh dulu namanya populer sekali dalam studi kajian kami. Kenneth Starr ini yang menyusun pasal-pasal yang terlanggar, apa saja bukti bahwa seseorang presiden dan atau wakil presiden melanggar, waktu itu Bill Clinton ya, artikelnya soal melanggar sumpah atau berdusta di hadapan publik, dijelaskan satu persatu dengan bukti-buktinya. Kalau dilihat secara baik-baik apa yang saya dan Bib Fitri lalu Uceng jabarkan di dalam film Dirty Food, itu sudah jelas ada buktinya Pak. Ada perubahan ajaib yang terjadi selama proses di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena bapak-bapak ini kan bukan orang kemarin sore di dalam politik, di dalam ruang-ruang hidup bernegara. Saya tidak yakin bapak-bapak ini tidak bisa dapat sesuatu bukti. Tadi diurai soal pernyataan Mas Roy Suryo. Saya ini kan tidak orang dunia IT ya. Tapi saya punya nalar hukum, ya, Bang Karni dan lain, kami dilatih baca sesuatu, lihat peristiwa, kira-kira bukti, ada nalar hukum kita menangkap rangkaian. Dalam peristiwa akun Fufu Fafa itu banyak sekali rangkaian. Yang patut diduga pemilik akun Fufu Fafa adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Konsep teknologi dunia maya bagi saya bisa menjelaskan ini. Kalau dirangkai dengan penjelasan hukum, saya yakin DPR bisa mengerti ada sesuatu yang perlu diungkap dari akun Fufu Fafa itu. Walaupun tweetnya sudah banyak dihapus ya. Jadi bagi saya perlu orang khusus yang akan menjabarkan semacam gugatan ya, impeach, untuk menjelaskan telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Ibu bapak sekalian, saya mau mengatakan sama dengan Mas Pangeran. Semua dada kita kalau dibelah, kalau berani ya, dibelah dadanya semua merah putih. Cuman merah putihnya itu ada yang filosofis merah putih, ada yang ada tulisan kooperasinya, kooperasi. Ya, kita membahas soal desakan pemakzulan Wapres Gibran.
yang sebetulnya sering saya sampaikan bahwa nggak mudah dan nggak gampang juga. Bukan berarti nggak bisa dan tidak mungkin itu terjadi. Asal punya landasan hukum yang kuat, alasan-alasan kuat untuk memakzulkan seorang wakil presiden tersebut. Tadi banyak sekali disampaikan oleh Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara kita yang juga pernah membuat film Dirty Vote ya. Memang sejak awal sebetulnya ya banyak masalah dalam proses pencalonan Gibran. Banyak problem dan mungkin sampai sekarang itu yang melekat pada kepala kita ya, yang melekat pada pikiran kita itu. Dan kemudian nanti ketika dimakzulkan siapa yang menggantikan, kan itu yang menjadi tanda-tanya yang sering muncul di berbagai penyampaian netizen itu ya. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa proses ini akan rumit sekali, akan panjang. Tapi untuk mempersimpel ini ya lagi-lagi kembali kepada presiden. Karena bagaimanapun kekuatan di parlemen itu ya tegak lurus pada Pak Presiden gitu ya. Kalau setuju Pak Prabowo-nya pasti udah dibahas dari dulu itu ya. Udah dibacakan dari dulu. Ini meskipun suratnya sudah masuk ke DPR, tapi pada sidang paripurna beberapa waktu lalu kan belum dibacakan. Jadi sehingga banyak tuntutan, malah desakan itu semakin menguat. Seminggu Gibran harus mundur, kalau nggak mundur kita duduk itu gedung DPR, kan banyak sekali ancaman-ancaman seperti itu. Ya meskipun demikian, banyak mengatakan bahwa DPR harusnya mendengarkan rakyat, makzulkan Gibran segera dan seterusnya. Tapi banyak rakyat yang menginginkan pemakzulan itu dilakukan, banyak juga masyarakat yang menginginkan agar Gibran terus menjadi wapres, dipertahankan sampai tahun 2029. Bila mana kita nggak suka kepada Gibran, ya nanti kalau pada saat Gibran mencalonkan di kontestasi Pilpres 2029 ya nggak usah dipilih. Nah, yang semakin kecil harapan pemakzulan ini dilakukan karena ini langsung dipilih oleh rakyat ya, sepasang dan sepaket melalui pemilihan umum yang digelar oleh KPU. Dan kemudian kalau memacu pada putusan 90 di MK, itu kan sudah diselesaikan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dan seharusnya yaitu sudah clear. Dan banyak penyampaian juga yang saya dengarkan, kenapa nggak diboikot saja dari dulu, kenapa sekarang baru keluar-keluar, kaum sakit hati, gagal move on ya, belum move on, dampak Pilpres dan lain seterusnya. Itu pendukung Gibran sih mengatakan seperti itu, biasa saya dengarkan itu. Tetapi mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat itu ayahnya Mas Gibran ini kan Pak Jokowi kan menjabat sebagai presiden aktif pada saat itu. Ya meskipun sulit dibuktikan secara hukum, tetapi dalam pikiran kita dalam melihat situasi itu, mengamati dan menganalisa, nggak mungkin Jokowi tidak terlibat. Pak Jokowi nggak mungkin cawe-cawe. Apalagi sampai merubah aturan di MK, sekelas presiden nggak mungkin nggak tahu. Apalagi kita melihat keberpihakan Pak Jokowi pada saat itu, netralitasnya bagaimana kan gitu. Jadi mungkin ini waktu yang tepat. Ya atau mungkin ada semacam kekhawatiran ketika Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan menggantikan nantinya adalah Gibran yang secara pengalaman ya, legitimasi atau kemampuan kapasitas Gibran ya masih minim lah gitu ya. Ketika Gibran nanti yang menggantikan Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo semisal berhalangan tetap, mau dibawa kemana bangsa ini dengan pengalaman Gibran yang masih minim? Mau ke arah mana bangsa ini, negeri ini dibawa nantinya? Kan bisa hancur, ambruk ujung-ujungnya. Mungkin itu semacam kekhawatiran yang menjadi ya salah satu alasan juga kenapa Gibran selalu didesak untuk mundur ataupun dimakzulkan. Menurut pandangan hemat saya sih seperti itu ya. Tapi kalau saya salah silakan dikoreksi teman-teman. Kita belajar bersama di sini ya. Nah kemudian semoga Bang Ferry diberikan kesehatan dan semoga tetap semangat. Penjelasan Bang Ferry jelas, lugas dan sangat cerdas. Pengamatan yang sangat jeli sesuai keilmuannya, tanda tanya kejanggalan dalam pengambilan keputusan menjadi semakin besar dan
dan nampaklah secara akal sehat. Yaitu makanya tadi saya katakan bahwa secara hukum memang sulit dibuktikan, tetapi ya, dalam pikiran kita mengatakan bisa melihat situasi itu. Secara akal sehat kita kan bisa berpikir lah, oh ini pasti ada permainan ini, ada yang melakukan ini itu dan seterusnya dari A sampai Z itu. Tapi secara hukum sulit dibuktikan. Ya seperti misalnya bagi-bagi bansos, oke lah, bagi bansos, bagi-bagi kaos, atau hijab atau apalah itu yang dibagikan, minyak goreng atau apapun itu. Ya paling kan tuh ujungnya apakah seseorang salah berbuat baik? Kan kita bagi bansos nggak, bukan berkampanye. Kita nggak ada tuh pakai kaos atau pakai baju pemenangan, nggak pakai baju apa namanya, baju apalah gitu ya, yang semacam jadi kita terlihat kampanye gitu ya. Makanya kan banyak tuh dikatakan politisasi bansos dan lain-lain. Jadi itu orang ngasih bansos sudah, apalagi nggak ada embel-embel ini saya kasih bansos, Anda pilih saya ya. Kalau nggak ada bahasa seperti itu, artinya sulit dibuktikan secara hukum bahwa si seseorang tadi sedang melakukan politisasi bansos, money politik, dan seterusnya. Sulit dibuktikan secara hukum, tetapi secara akal sehat kita berpikir bahwa ya itu yang terjadi, kan begitu. Nah, kemudian untuk mengetahui dan membuktikannya apa yang terjadi harus memeriksa Anwar Usman dengan ketat ya, apa sebabnya dia ikut sidang terakhir. Sudah jelas ya, ada punya hubungan keluarga dengan orang yang diuntungkan oleh putusan tersebut, yaitu paman Gibran di MK, Anwar Usman, yang sempat juga diberhentikan dari jabatannya ya, karena mungkin ada keputusan yang sangat fatal yang telah dilakukan pada saat itu. Makanya yang menggantikan kan Pak Soehartoyo itu pada saat itu ya. Jadi ya perspektif ini, pikiran-pikiran dan penilaian ini macam-macam. Nah, kalau teman-teman mungkin punya pikiran lain, pendapat lain, boleh silahkan sampaikan. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.